Keturunan asli Malaysia, ia muka Bangladesh, tetapi orang-orang Bangladesh kayaknya tidak terima memaksakan diri supaya Naturalisasi Facundo Garcés bermasalah. Malaysia langgar aturan FIFA. Revolusi di timnas Malaysia demi kejar Indonesia. Langkah FAM menaturalisasi Facundo Garcés tuai kontroversi. Bek tengah berusia 25 tahun yang kini memperkuat Deportivo Alaves di kompetisi La Liga Spanyol. Asal klan tahu kehadirannya di skuad Malaysia memunculkan tanda tanya. Pasalnya dia tak memiliki garis keturunan yang hingga kini belum ada pernyataan resmi. Sementara aturan regulasi FIFA bahwa pemain harus menetap di negara tersebut selama minimal 5 tahun dan memiliki darah dari ibu dan kakek. Situasi ini persis pada skandal naturalisasi Timor Leste pada 2017 lalu. Saat itu FIFA dan AFC menyatakan 9 pemainnya tak sah karena tak memenuhi syarat. Alhasil mereka dilarang ambil bagian dalam kualifikasi Piala Asia 2023. keturunan asli Malaysia, ia muka Bangladesh, tetapi orang-orang Bangladesh kayaknya tidak terima memaksakan diri supaya muka Amerika Latin. Akhirnya apa? Ini yang terjadi. Untuk mengejar ranking Indonesia, Malaysia rela lakukan apa saja sehingga terancam di-banned oleh FIFA. Jangan panas dingin dengan ranking Indonesia. Lakukan dengan natural aja. Jangan paksakan diri muka Bangladesh jadi muka Amerika Latin. Kenapa kita bangga dengan negara kita? Kenapa harus menyangkutkan negara lain? Dan di sisi lain, kenapa harus menyangkutkan pula nama negara lain? Seperti Bangladesh. Apa salah Bangladesh? Sikap iri hati dan dengki dari orang Malaysia, terutama supporter bola, membuat mereka melupakan logika. Mereka selalu mengatakan timnas Indonesia adalah Belanda C, Belanda B. Padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka sendiri itu pemain-pemain naturalisasinya itu semuanya tanpa ada keturunan. Sementara pemain Indonesia itu kalian lihat atau dengar Joy Pelupesi, Kevin Dick Bakar Besi, itu marga orang Ambon, dan Ambon itu ada di Indonesia. Naturalisasi Indonesia itu ada darah Indonesia, ya. Tetapi naturalisasi Malaysia itu murni. Bahkan sekarang lebih parah lagi, naturalisasi dari Amerika Latin itu bermasalah, diselidiki oleh FIFA. Sejak kapan Malaysia ada hubungannya dengan Amerika Latin? Setahu saya Malaysia itu dijajah Inggris. Artinya relasinya seharusnya Inggris. Ternyata apa? Pemain-pemain Inggris menolak untuk dinaturalisasi. Inilah cikal bakal dari iri hati, dengki yang membuat Malaysia lupa bahwa di atas segalanya ada logika. Bangga dengan negara kita sendiri. Kenapa harus menjatuhkan negara lain? Kenapa harus menghina negara lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini bertujuan untuk edukasi, bukan untuk istilahnya batu api, bukan sahabatku semua. Kalau ada komentar-komentar netizen yang menghina Malaysia, ini tidak mewakili orang Indonesia seluruhnya, tetapi hanya individu saja. Keturunan asli Malaysia, orang-orang Bangladesh. Pada faktanya tidak seperti itu, Mas. Di orang-orang kita saja banyak loh, Mas, yang pacaran sama Bangladesh, menikah sama orang Bangladesh, banyak. Kenapa? Di sisi lain, Masnya yang gak pernah ke Malaysia, yang gak tahu Malaysia, kok tiba-tiba ngomong Malaydesh, menghina negara tetangga kita, kemudian membuat video lagi seolah-olah orang Malaysia sombong, orang Malaysia suka menghina, padahal video abangnya itu pun termasuk salah satu video yang kurang bagus. Kalau dari pendapat saya, justru akan menimbulkan perselisihan di media sosial. Kenapa harus ketar-ketir dengan negara tetangga kita ketika negara tetangga kita memiliki pemain bola yang cukup sangat lumayan bagus? Harusnya kita kan sangat mendukung kan apabila Malaysia berhasil mendatangkan
pemain keturunan. Kemudian suatu saat nanti apabila Malaysia berjaya mungkin di Piala Asia, sama-sama maju ke hadapan supaya negara ASEAN ini tidak dipandang remeh oleh negara lain. Kenapa kita harus berkomentar Malaysia, Bangladesh? Di sisi lain saya hanya ingin bertanya ya kepada sahabat-sahabatku semua yang suka menghina negara tetangga kita dengan penyebutan Malaysia, Bangladesh. Kenapa harus menyebut orang Bangladesh? Apa salah orang Bangladesh? Pernahkah orang Bangladesh menghina Indonesia? Pernah nggak? Kenapa harus kalian sangkutkan dengan Malaysia pula? Kalau ada komentar netizen yang toksik, sama lebih banyak Indonesia. Karena jumlah penduduknya yang begitu sangat ratusan juta. Kalaupun ada sahabat kita daripada Malaysia berkomentar toksik, itu hanya segelintir saja. Selebihnya orang-orang di sini juga sangat ramah tamah, sangat welcome kepada orang Indonesia. Lantas kenapa sedikit-sedikit Malaysia yang dituduh? Malaysia suka iri dengki, segala cara dilakukan, iri dengan Indonesia. Sejak kapan Malaysia iri dengan Indonesia? Semua negara punya progres masing-masing. Apabila Malaysia membuat program naturalisasi dan mendatangkan pemain berkualiti, kita sebagai negara tetangga hendaknya kita saling mensupport. Justru ini sangat bagus, ada persaingan. Kenapa kalau Malaysia punya pemain keturunan bagus, seolah-olah kita kenapa harus ketar-ketir? Bahkan bukan hanya sampai di sini saja, sampai-sampai komentar-komentar netizen, FIFA perlu selidiki pemain keturunan Malaysia. Kok bisa Malaysia punya pemain keturunan ini, punya pemain keturunan itu? Padahal sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, ketika timnas Indonesia menang, mereka itu respect. Dan berikut beberapa pernyataan dari salah satu netizen Indonesia. Saya akan mencoba untuk mereaksinya dan kita simak biar kita jelaskan semua. Malaysia membuat geger ASEAN. Ya, secara mengejutkan Federasi Sepak Bola Malaysia membuat geger masyarakat ASEAN ya dengan mendatangkan 3 pemain baru, 3 pemain naturalisasi baru asal Amerika Latin ya. Ya, mereka adalah João Figueiro asal Brasil yang bermain di Beşiktaş Turki ya dengan nilai pasar 36,5 miliar. Facundo Garces asal Argentina ya yang bermain di La Liga bersama Deportivo Alaves yang memiliki nilai pasar 20,86 miliar. Dan yang paling mahal adalah Imanol Machuca ya, pemain asal Argentina yang bermain di CA Vélez yang memiliki nilai pasar 43,45 miliar. Ya, dengan tambahan 3 pemain tersebut, timnas Malaysia sekarang menjadi tim dengan peringkat nomor 2 pemain termahal di Asia Tenggara ya, di bawah Indonesia ya dengan 254,21 miliar. Malaysia ada di peringkat kedua, jauh di atas Vietnam yang akan menjadi lawannya pada tanggal 10 Juni nanti dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Apakah dengan kedatangan 3 pemain tersebut Malaysia akan dengan mudah mengalahkan Vietnam? Tulis di kolom komentar. Jelang pertandingan Malaysia versus Vietnam, Malaysia gencar-gencarnya menaturalisasi pemain ya guys. Dituduh curangi naturalisasi. Presiden PSSI-nya Malaysia murka sebut Indonesia, Vietnam, dan Thailand iri. FAM Malaysia bilang Vietnam, Indonesia, dan Thailand ini iri ya guys karena mereka menaturalisasi banyak pemain. Malaysia serius ingin kalahkan Vietnam, jadi banyak menaturalisasi pemain ya guys. Karena mereka akan ketemu juara Piala AFF yaitu Vietnam yang lagi tangguh-tangguhnya. Di pertandingan terakhir, Vietnam membantai Malaysia dengan skor 3-0. Ini yang menyebabkan FAM Malaysia khawatir ya guys, khawatir dibantai kembali. Akankah Malaysia bisa membendamkan Vietnam dengan skuad barunya? Atau Vietnam yang juara AFF ini membantai kembali Malaysia? Malaysia resmi datangkan naturalisasi baru, main di La Liga Spanyol. Baru-baru ini timnas Malaysia kedatangan naturalisasi baru ya guys, yaitu dari Argentina yang bermain di La Liga Spanyol.
Namanya adalah Facundo Garces. Dia ini pemain cadangan dari klub papan bawah yaitu Alaves. Tapi pemain naturalisasi Grade C Timnas Malaysia ini terkendala sanksi. Naturalisasi Facundo Garces menuai kontroversial. Timnas Malaysia terancam sanksi FIFA seperti Timor Leste. Karena Facundo Garces ini sudah resmi menjadi warga negara Malaysia ya guys. Tapi belum diketahui garis keturunannya dari Malaysia itu lewat mana. Ini bisa disanksi FIFA seperti Timor Leste yang lalu ya guys. Karena Timor Leste menaturalisasi orang Portugal yang tanpa garis keturunan. Gimana menurut kalian? Tulis di komen. Status pemain warisan baru Harimau Malaya. Desember 2024, TNJ telah bertemu Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk menyatakan hasrat mahu merevolusikan bola sepak Malaysia dan memohon pihak FIFA memberikan database pemain berdarah Malaysia, terutama di Argentina dan Eropah. Infantino menyambut baik permohonan TNJ dan seterusnya FIFA sendiri membantu dalam menyediakan database pemain warisan Malaysia di seluruh dunia. Dan sejak itu, bermulalah kerja keras tim TNJ dalam menghubungi, memilih, dan memujuk pemain warisan yang telah dikenal pasti untuk menyertai Harimau Malaya. Pemain yang dipilih ini diterangkan dengan rapi dan jelas mengenai visi, hala tuju pasukan kebangsaan Malaysia dan kesemua kemudahan dan fasiliti yang akan disediakan untuk mereka. Jadi tidak timbul isu pemalsuan dokumen atau sebagainya kerana pihak FIFA sendiri yang memberikan database pemain warisan Harimau Malaya. Mohon sharekan posting ini supaya semua pihak faham berkenaan situasi. Tak perlu takut, kita support saja negara tetangga kita yang dimana kalau mendatangkan pemainan keturunan berkualiti. Tak perlu iri hati, tak perlu dengki, sahabat-sahabatku semua. Sukan itu menyatukan, bukan untuk saling bermusuhan. Mungkin sahabat-sahabatku penasaran, ya kan? Dan inilah beberapa informasi pemain keturunan Malaysia yang saat ini menjadi perbincangan hangat netizen Indonesia. Sampai-sampai FIFA disuruh menyelidiki. Ya kalau FIFA sudah memberikan status resmi dan sah, berarti pemain naturalisasi Malaysia ini ya sudah memenuhi syarat. Kenapa kita harus berkomentar yang bukan-bukan? Kenapa kita harus memikirkan yang dimana itu bukan urusan kita, sahabatku semua. Itu urusan negara tetangga kita. Biarlah negara tetangga kita yang urus, biarlah negara tetangga kita sepak bolanya maju, mari kita dukung. Jangan ada saling menghujat, jangan ada saling menghina satu di antara sama lain gitu loh. Masa sukan menyatukan ujung-ujungnya kok jadi bermusuhan? Stop untuk menjelek-jelekkan satu sama lain. Dan inilah informasi pemain Malaysia yang memang saat ini bikin netizen Indonesia kaget, terkejut. Tak sampai beberapa jam kita dapat info tentang kemasukan Facundo Garces. Kita dapat satu lagi player Argentina guys. Wow. Imanol Machuca. Okey. Macam mana boleh ada orang Argentina bermain untuk Malaysia, aku pun tak tahu. Mungkin kita semua ni sebenarnya ada darah Latin. Boleh cakap Sepanyol sebenarnya kita ni. Buenas noches. Como está? Muy bien. Habla Sepanyol? No habla Sepanyol. Habla Malay. Okey, apa-apa pun, jom kita sembang sikit pasal player ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Okey, Imanol Machuca ni adalah pemain kelahiran Argentina yang sekarang ni pun main dekat liga utama dalam negara Argentina. Okey, even sebelum ni dia ada main dekat Brazil, jadi memang dia punya pengalaman ni lebih kepada South American lah. Okey, South American punya football, so aku expect mungkin ada flair, mungkin ada sedikit physicality dekat situ. Tapi dia ni tak berapa nak tinggi. Tinggi dia lebih kurang 1.7 meter. Tapi position dia winger lah. Okay? Kita pun tahu selalunya position winger ni tak mengharapkan dekat ketinggian pun. Apa yang menarik pasal pemain ni, dia punya market value boleh tahan juga weh. 3 juta. Wow. Aku rasa kita tak ada lagi player Malaysia
bernilai setinggi ini. So nak tengok power ke tidak, kena tengok dia main dululah. So sama juga dengan Garces, pemain Argentina ini sudah pun menjalankan latihan pertama bersama skuad Harimau Malaya. Okey, memang laju betul lah Harimau Malaya sekarang punya style buat kerja. Okey, tak tahu, tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba dah masuk latihan, dah bermain untuk skuad utama. Itu saja guys, macam biasa korang yang suka konten-konten macam ni, nak support Wibro, boleh tekan butang follow dekat sini dan bagi komen pendapat korang dekat bawah pasal player ni, Imanol Macuca. Tiada angin, tiada ribut. Malaysia secara tiba-tiba berjaya mendapatkan pemain Argentina yang bernama Facundo Garces. Okey, jom aku sembang sikit pasal player ni. Mampukah dia mengangkat lagi negara kita? Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, nakkan news macam ni, kenalah tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, banyak benda yang aku suka pasal Garces ni. Yang pertama, dia adalah pemain La Liga. Yes, bukan tier 2, bukan division 3. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita dapat player warisan ni, ada yang chop player grade E lah, player grade D lah. Yang ini memang pemain La Liga guys. Dia bermain untuk Deportivo Alaves. Maknanya dia dah ada pengalaman lawan Mbappe, Bellingham, Lamine Yamal dan sebagainya. Okey, dari segi pengalaman memang cantik walaupun masih lagi muda. Kedua, benda yang aku suka pasal Garces ni, dia punya fizikal. Korang tengoklah badan dia besar mana. Okey, dia main sebagai centre back dengan ketinggian 1.88 meter dengan badan fizikal macam ni, bagi aku memang elok sangat. Okey, kita nak tengok pairing Garces ni dengan Dion Kuls boleh pergi jauh mana. Okey, korang komen pendapat korang. Adakah dia patut masuk terus sebagai centre back utama kita? Dan benda ketiga paling aku suka, dia punya umur lah. Okey, masih lagi muda, baru berusia 25 tahun. Kadang-kadang kita dapat player warisan, player naturalisasi ni umur dah 30 semua. Jadi bila dapat player muda macam ni, badan tengah sedap, bagi aku memang elok sangat. Aku surprise juga macam mana Harimau Malaya kita punya scouting boleh dapat player daripada Argentina sana tu. Bukan main power lagi scouting kita sekarang compare dengan dulu hanya rumours semata-mata. Sekarang rumours tak ada, tahu-tahu terus jadi player. Okay guys, korang komen pendapat korang dekat bawah pasal player ni. Dan macam biasa, yang nak support Wibro boleh tekan butang follow. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada hujan, tiba-tiba Malaysia mendatangkan pemain keturunan berkualiti main di Eropa. Saya doakan mudah-mudahan Malaysia menang melawan Vietnam. Jangan sampai kalah. Harapan saya mudah-mudahan Malaysia juga harus masuk Piala Asia. Karena saat ini Malaysia beda dengan timnas Malaysia yang dulu. Sekarang mendatangkan pemain berketurunan. Pemain keturunan yang berkualiti, main di LA Liga. Bayangkan, pemain yang main di LA Liga itu kan, pemain luar biasa ya kan. Tentunya ini bukan kaleng-kaleng. Yang mudah-mudahan tanggal 10 lawan Vietnam. Vietnam ini juga salah satu tim Asia Tenggara yang dimana Vietnam merupakan salah satu tim kuat juga, tidak bisa diremehkan. Apalagi pelatihnya kemarin melatih ASEAN All-Star, hanya dengan waktu singkat saja bisa mengalahkan MU. Harapan saya timnas Malaysia harus punya semangat juang tinggi dan mudah-mudahan layak ke Piala Asia. Ternyata tidak sampai di sini saja sahabat-sahabatku semua. Ternyata ada pemain keturunan Malaysia yang rela dikecam demi untuk bisa menyarung jersey Harimau Malaya. Kita simak informasinya. Assalamualaikum, selamat datang. Selamat bertemu lagi di dalam Baikkan Studio. Selepas agak lama kita ketadusan pemain dekat posisi striker ni, akhirnya impian kita untuk mendapatkan pemain yang mampu untuk menjadi mesin gol untuk skuad kebangsaan tercapai juga apabila Rodrigo Holgado sah akan mewakili skuad kebangsaan. Jadi, aku nak ucapkan selamat datang buat Holgado. Dengan cerita dekat 30 jam dia fly semata-mata nak sampai dekat Malaysia. Punyalah besar pengorbanan dan
semangat dia untuk mewakili skuad kebangsaan. Sampai kena kecam dengan fan-fan dekat sana sebab dia pilih untuk utamakan skuad kebangsaan berbanding klub. Memang aku betul-betul selut lah dengan Holgado ni. Tapi apa-apa pun, macam biasa, kita akan berkenalan dengan lebih mendalam lagi profil pemain ini. Rodrigo Julian Holgado dilahirkan pada 28 Jun 1995 di La Tablada, Argentina. Berusia 30 tahun. Mempunyai ketinggian 1.8 meter dan beliau bermain di posisi center forward. Holgado memulakan perjalanan bola sepak beliau bersama dengan pasukan belia San Lorenzo pada 2014. Akan tetapi beliau bergelut untuk mendapatkan tempat dalam skuad utama. Pernah dipinjam keluar pada musim 14-15 dan sekadar menyumbang 2 gol sahaja dalam 27 penampilan. Kemudian pada musim 2016, beliau terbang ke Mexico dan bermain dengan 2 pasukan di sana iaitu Orizaba dan Veracruz. Selepas itu, beliau berpindah ke Liga Chile untuk mewakili pasukan-pasukan seperti Coquimbo Unido dan Audax Italiano. Kemudian pada musim 2021, beliau pulang semula ke Argentina untuk menyertai pasukan Gimnasia La Plata. Akan tetapi selepas 1 musim, beliau fly balik ke Chile apabila dipinjamkan ke pasukan Chico Unido dan Coquimbo Unido. Dan akhirnya pada musim 2024, beliau menyertai pasukan Amerika di Cali yang bermain di Liga Colombia. Dekat sini kita menampak dekat 9 pasukan yang beliau dah join dalam tempoh 10 tahun ni. Memang jenis tak stay lama dengan satu pasukan. Paling lama pun 2 musim setengah dengan Audax Italiano. Secara overall, beliau telah mencatatkan 199 penampilan, skor 69 gol dan menyumbang 21 assist. Musim terbaik beliau adalah ketika bersama dengan Coquimbo Unido pada musim 2023 di mana beliau berjaya untuk melakukan 29 penampilan, skor 16 gol dan menyumbang 3 assist. Untuk market value, beliau ketika ini dinilai pada harga 800k dan ini juga adalah nilai tertinggi yang pernah dicatatkan oleh beliau. Aku tak akan terkejut lah kalau nilai Holgado ni akan meningkat selepas ini dan mungkin akan cecah angka juta. Melihat kepada posisi Holgado ni, beliau lebih sinonim di posisi center forward. Memang pure forward lah kita boleh cakap. Itu pun sekali je dia main posisi lain, main sayap. Jadi kedatangan Holgado ni cukup penting untuk kita menambahkan lagi visa dan sengat di bahagian attacking kita. Cuba bayangkan Holgado ni bergandingan dengan Machuca dan Aiman. Memang padulah bahagian depan kita. Tinggal suap je ke Holgado ni, pandai-pandai lah dia sudahkan. Dan kalau kita tengok kepada gaya permainan Holgado ni, beliau ni pandai menghidup peluang untuk skor gol. Ada finishing yang baik, mobility yang laju dan lincah, mempunyai kebolehan untuk menggelecek bola, kaki dan kepala sama-sama hidup dan beliau juga mempunyai kekuatan fizikal untuk fight dengan pemain pertahanan lawan. Nak pemudahkan cerita, aku nampak yang gameplay dia ni macam ala-ala Bergson. Tengok macam mana Bergson main dekat JDT, macam itulah sedikit bayangan gameplay Holgado ni. Ini kalau kena dengan taktikal, Holgado ni boleh perform dengan skuad kebangsaan. Dia punya insting untuk mendapatkan gol tu memang cukup tinggi. Sebab tu aku cakap kalau pair dengan Aiman dan Machuca ni memang ngam habis. Tinggal suap je, auto gol. Kaki hidup, kepala pun hidup. Bola atas, bola bawah, dia boleh makan. Uish, ini yang tak sabar nak tengok game lawan Vietnam nanti. Bagi aku, gandingan 3 pemain ni dah cukup ngam untuk buat pertahanan Vietnam tak senang duduk. Apa-apa pun, aku memang pujilah kesungguhan dia untuk bermain dengan skuad kebangsaan. Sanggup datang jauh-jauh, naik flight lama-lama semata-mata nak main 1 game je dengan skuad kebangsaan. Sampai kena kecam tapi member steady. 32 jam tak ada hal, semata-mata demi lencana di dada. Semoga game debut beliau nanti, Holgado ni dapat skor gol. Mungkin dengan gol ni akan menjadi pembakar semangat untuk beliau kekal bermain dengan skuad kebangsaan. Jadi geng, apa pandangan anda semua mengenai Holgado ni? Okey ke tidak? Komen je dekat bawah. Jadi itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa informasi pemain Malaysia, pemain warisan ya. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia disebut pemain warisan. Dan ternyata bukan calang-calang, bermain sudah malang melintang, sudah sangat cukup berpengalaman di Eropa. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas timnas Malaysia. Kita doakan saja semoga timnas Malaysia, negara tetangga kita, negara serumpun kita, bisa tampil di Piala Asia. Dan pastinya tanggal 10 nanti perlawanan sangat penting. Harapan saya timnas Malaysia benar-benar bisa mengalahkan Vietnam sehingga
nanti bisa bermain di Piala Asia. Jadi pada intinya, kalau negara tetangga kita mendatangkan pemain keturunan, ya kita sebagai negara tetangga yang harus mendukung gitu loh. Jangan berkomentar, FIFA perlu selidiki pemain keturunan Malaysia dan perlu diberikan sanksi karena tidak ada darah Malaysia. Kalau mereka sudah dipanggil untuk mewakili timnas Malaysia, pastinya mereka punya keturunan, sahabatku semua, punya darah Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop untuk saling menghujat satu sama lain. Kita hidup di dunia cuma sementara loh. Masa iya sih kita saling menghujat satu sama lain? Nggak ada untungnya.